Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Terima kasih. Apa kabar Anda pemirsa? Tentunya bersama dengan kita untuk talkshow spesial kita di hari ini. Talkshow investasi dan perizinan berusaha di Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Dan untuk hari ini bekerja sama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau berkaca pada investasi dan juga masalah perizinan berusaha di Jawa Timur. Ini tentunya kita akan coba breakdown lagi begitu ya untuk judul talkshow kita di hari ini. Reformasi pelayanan publik dari wacana menjadi dampak nyata. Jadi memang inilah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur kalau memang bicara soal reformasi pada pelayanan publik. Mestinya sudah menjadi sebuah keharusan begitu ya. Tapi benarkah ini nantinya sampai dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur? Semuanya akan dijawab oleh tamu-tamu kita di hari ini. Saya akan langsung perkenalkan yang paling ujung dari saya untuk hari ini. Beliau yang punya gawe begitu ya. Yang akan berbincang secara langsung kepada Anda tentang tema kita di hari ini. Saya akan langsung perkenalkan. Beliau adalah penata perizinan ahli madya DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, Pak Yuswanto. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Baik. Alhamdulillah baik. Dan di samping Pak Yuswanto, Bapak Ketua kita dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur hadir bersama dengan kita, Pak Adam. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Dan kita juga ditemani untuk hari ini Pak Mirza. Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akan ngobrol soal reformasi pelayanan publik di hari ini, Bapak, termasuk Pak Ahmad Atogila. Apa kabarnya juga, Bapak? Sehat untuk Alhamdulillah, hari ini? bahagia selalu, Mbak. Bahagia Sehat. selalu. Di samping Pak Ahmad Atogila, Bu Hermin. Ibu yang jadi teman saya hari ini. Bu Hermin, apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di samping saya ada Pak Hartoko. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Hartono. Pak Hartono. Iya. Oke, siap. Mohon maaf, Bapak. Pak Hartono, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Ini penting kata terakhirnya, sehat dan bahagia. Dari tadi saya selalu bertanya sehat, tapi lupa bertanya bahagia apa enggak gitu ya. Saya mulai dari yang paling ujung dulu, karena yang punya gawe, yang punya rumah harus memberikan gambaran kepada kita semua pemirsa begitu ya. Jadi kita ingin tahu sampai dengan hari ini progres yang sudah dilakukan oleh DPM PTSP berkaitan dengan reformasi pelayanan publik dari wacana ke dampak nyata. Seperti apa Pak Yuswanto? Monggo. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan Bapak Komisi C. Ya. Mohon izin Pak Adam, Pak Ketua, dan seluruh anggota. Terima kasih judul yang kita angkat hari ini, reformasi pelayanan publik dari wacana menjadi dampak nyata. Begitu, nggih. Ini memang yang dirasakan oleh masyarakat. Biasanya masyarakat itu kalau sudah ketika ngomong izin itu bayangannya rumit, sulit, mahal dan lain-lain. Betul, Dan mungkin yang nanti yang lebih tahu adalah wakil-wakil kita ya yang duduk di Komisi C nanti akan mengeksplor begitu ya. Untuk itulah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini DPM PTSP yang mitranya Komisi C yang dalam ini yang Komisi C ini membimbing, mendorong kami dan juga mengevaluasi kami juga supaya lebih dalam melayani masyarakat ini. Ini memang terasa dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah melakukan beberapa kebijakan. Dimunculkanlah Pergub 69 tahun 2020, kemudian diperbaiki lagi di Pergub 88 tahun 2022, diperbaiki lagi dengan Pergub 43 tahun 2004. Dan insya Allah sebentar lagi juga diperbaiki, Mbak. Karena adanya dinamika perubahan-perubahan, aturan-aturan di atasnya gitu. Nah, untuk itulah pemerintah Jawa Timur berkomitmen juga untuk mendorong pelayanan publik terutama di bidang perizinan supaya investasi di masyarakat ini tumbuh kondusif gitu ya. Nah, ini kami tidak juga sekedar membuat pergub tapi juga mendampingi masyarakat itu dengan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan nanti bahkan terus dan didorong terus oleh
Bapak-bapak dari Komisi C ini. Siap. Supaya melayani masyarakat tidak sekedar dibuatkan online. Ternyata di masyarakat itu masih banyak yang juga belum tahu gini. Ya. Makanya kami perlu sosialisasi, perlu mendampingi masyarakat sampai benar-benar mendapatkan perizinan itu. Siap. Nah, saya terus terang berterima kasih kepada Komisi C yang mungkin yang sudah menyerap aspirasi mungkin dari masyarakat ya. Ya. Kemudian juga mendampingi kami, mendorong supaya mengimplementasikan betul-betul dan bahkan mengevaluasi gitu. Oke. Nah untuk itu nanti mohon berkenan nanti menjelaskan mitra kami Komisi C. Mungkin itu saya dari kami. Siap, Pak Gitu, Yuswanto, monggo. matur nuwun sangat pembuka yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk bisa meneruskan diskusi di hari ini. Pak Ketua, Pak Adam seperti apa? Monggo, jenengan bisa mengkritisi juga sampai dengan hari ini Jawa Timur kalau bicara soal reformasi tadi ya, pelayanan publik seperti apa? Ketika kita berbicara terkait dengan reformasi pelayanan publik ini, Baik. sebenarnya pemerintah pusat sudah memiliki gagasan melalui Undang-Undang Cipta Kerjanya Oke. yang kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah berkaitan dengan online single submission, di mana itu pemerintah pusat berupaya agar seluruh urusan perizinan ini bisa dilakukan melalui online dan semua terpadu. Ya. Ditambah lagi dengan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Baik. melalui pergubnya yang lebih terspesifik, yaitu Jawa Timur Online Single Submission. Baik. Walaupun antara JOS, nah ini JOS bukan JOS Gandos ya, JOS ini Jawa yang beda Timur gitu ya, ya, Pak Adam ya. Online Single Submission. Iya. Ini memang tidak terconnecting langsung dengan OSS, tetapi JOS ini adalah untuk mendukung sistem OSS tersebut. Siap. Dan dalam pelaksanaan tersebut, kami menyadari bahwa ketika ini kemudian full dilakukan secara online, Ya. kemungkinan besar masyarakat kita ini akan kaget. Baik. Karena tidak semua orang bisa langsung beralih kepada online. Baik. Maka ada beberapa pengusaha-pengusaha UKM kecil yang kemudian hari ini kita lakukan dengan yang namanya gerakan sadar legalitas berusaha, Baik. yaitu Saleha. Nah, Saleha ini pun kami lakukan karena kami juga turun langsung ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat bahwa tidak semua masyarakat ini memahami sistem Jawa Timur online single submission. Sehingga kami kemudian mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ada perhatian khusus kepada para pelaku UMKM ini. Baik. Yang kemudian masih belum mengerti berkaitan sistem digitalisasi itu. Oke. Jadi secara prinsip kami sebagai pemerintah Ya. berupaya betul agar semua ini transparan dan Ya. akuntabel. Oke, betul, benar Bapak. Sebenarnya kalau bicara soal pelayanan publik tadi, reformasi itu pasti nggak akan bisa lepas dengan transparansi tadi, terus Ya. juga akuntabilitas yang ada, partisipasi dan juga efektivitas. Sejauh ini menurut Pak Adam, prinsip-prinsip tadi apakah sudah tercermin Bapak dalam regulasi dan juga inovasi pelayanan perizinan kita? Memang kesempurnaan itu masih belum bisa kami lakukan. Oke. Tetapi kami berupaya untuk mendekati kesempurnaan tersebut. Iya. Karena dimanapun sistem, Ya. sistem itu juga buatan manusia, sehingga pasti ada human error-nya. Baik. Tetapi dalam rangka untuk menutupi human error tersebut, kami berupaya betul Ya. agar segala sesuatu ini kami lakukan secara digital, sehingga masyarakat di sana bisa melihat langsung sampai sejauh mana proses perizinan yang dilakukan.
Siap. sampai sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan dan step yang selanjutnya masyarakat ini sudah bisa mengetahui tentang bagaimana proses-proses perizinan tersebut. Siap. Nah, tapi sekali lagi, memang kami pun juga mendorong pemerintah karena sistem ini itu harus terus disosialisasikan dengan baik. Harus terus disampaikan informasi ini kepada masyarakat. Siap. Karena masyarakat Jawa Timur ini jangkauannya sangat besar, Betul, sangat luas, sehingga informasi-informasi transparansi, baik itu Jawa Timur online single submission ataupun sadar legalitas berusaha, Saleha tadi, itu terus kita galakkan. Dan alhamdulillah kami dari Komisi C bersama dengan DPMP-TSP terus melakukan upaya sosialisasi tersebut, walaupun mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan. Berbicara dari banyak sudut pandang, itu akan memperkaya wawasan kita. Sama halnya di talkshow kita hari ini. Kali ini kita akan bertambah begitu ya. Nambah satu narasumber, saya akan langsung sapa. Ada Pak Hasan, ini dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih sudah bergabung. Nanti saya akan punya kesempatan yang sama juga untuk ngobrol dengan Bapak. Tapi sebelumnya saya akan kembali menyapa Pak Mirza. Bapak, saya tadi sempat bertanya bagaimana dengan sudut pandang ini kalau mewakili masyarakat di Jawa Timur tentang pelayanan reformasi tadi, Pak. Pelayanan publik, monggo silakan. Apa yang sudah disampaikan Pak dari DPM, TPSP Baik. juga Pak Adam Mas juga. Ketua, Mas Adam, tadi semuanya gamblang disampaikan, tapi saya hanya menambah dari sisi masyarakat. Monggo silakan Pak Mirza. Jadi upaya DPM, TPSP itu sudah luar biasa untuk Baik. memudahkan pelayanan. Ya. Dan masyarakat sendiri sebagian besar juga sudah paham, tapi khusus di daerah pedesaan, Bagaimana? di daerah pedesaan itu memang butuh yang namanya sosialisasi. Siap. Sosialisasi ini penting karena mereka tidak semuanya bisa tahu bahwa ternyata pelayanan di DPM, TPSP itu Begini. mudah kan gitu. Jadi dengan adanya online ini, Siap. itu sudah bagian dari mempermudah segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Siap. Seperti penyederhanaan birokrasi itu bagian dari kemudahan yang diberikan DPM, TPSP kepada masyarakat. Ya. Jadi intinya masyarakat kalau untuk menuju kesempurnaan seperti yang disampaikan Mas Adam tadi ya masih butuh waktu. Karena ini barang ini kan semuanya baru. Betul. Mulai OSS sampai JOS tadi yang dibilang Jatim online single submission. Submission, oke. Jadi ini barang baru semua dan ya mungkin setahun lagi lah baru sempurna mungkin. Ikhtiarnya nggak boleh berhenti tadi kalau kata Pak Ketua ya. Ya. Pak Mirza, saya boleh menambahkan, ini masih berkaitan dengan OSS dan juga JOS tadi begitu ya. Bagaimana DPRD menilai peran dari OSS dan juga JOS tadi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Jawa Timur, Bapak? Jadi kita ini kan beragam begitu ya kan, wilayah Jawa Timur beragam, masyarakatnya beragam, termasuk juga nilai tambah apa sih yang dirasakan oleh publik atas kehadiran dua aplikasi tadi, Pak Mirza? Ya tentunya mereka sangat terbantu sekali. Baik. Coba bayangkan kalau itu offline, Iya. mereka dari pedesaan yang rumahnya desa ya, kalau rumahnya Siap. kota mungkin ya masih gampang ya menjangkau. Kalau dari desa secara offline ngurus izin, itu butuh waktu berapa lama? Oke. Mereka perjalanan aja bisa 1 sampai 2 jam. Kalau PP bisa 4 jam. Siap. Belum nunggu di situ. Oke. Pulang lagi, mereka harus meninggalkan pekerjaan sehari-harinya. Lah sekarang dengan adanya online, Ya. OSS dan JOS tadi, itu sangat membantu sekali, mempermudah mereka. Oke. Sehingga apa yang dibutuhkan mereka Siap. itu bisa terpenuhi. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan DPM TPSP bahwa mereka-mereka yang di daerah pedesaan hendaknya kalau sudah kerjasama, alhamdulillah, misalnya kerjasama minimal dengan kepala desanya Ya. untuk mensosialisasikan Betul. sistem ini kepada masyarakat. Betul. Terutama kalau di tempat saya itu, di dapil saya itu di daerah Ngerayun, Oke. terus ada di Trenggalek itu di
mana itu Panggul, Munjungan, Sudah Pule. menyentuh Pak sosialisasi di sana? Kenapa? Sudah menyentuhkah sosialisasi di Belum merata. Oke. Nah itu PR bersama mungkin ya begitu terkendala dengan anggaran. Kita maklum saja lah namanya ini sistem baru, jadi Siap. kita juga tahu bahwa kendala-kendalanya. Kita juga Oke. tidak melulu harus menyalahkan ini. Mereka sudah berupaya, mereka itu ya DPM, TPST ini sudah berusaha keras melayani masyarakat. Siap. Jadi kita sebagai anggota Dewan Komisi C akan mendukung upaya-upaya itu. Siap, terima kasih Pak Mirza untuk apa yang disampaikan. Saya boleh geser ke Bapak Ahmad Athoillah. Bapak ini melanjutkan untuk apa yang menjadi obrolan kita bersama. Sering muncul juga Pak Athoillah, muncul anggapan kalau reformasi pelayanan publik, ini khususnya di bidang perizinan dan juga investasi, ini hanya berpihak pada investor besar. Padahal kan dominan kita ini justru teman-teman usaha kecil dan juga menengah begitu kan. Seperti apa ini DPRD melihat jaminan agar reformasi pelayanan publik ini berkaitan dengan layanan perizinan itu tidak hanya menguntungkan dari segi investor besar, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya untuk seluruh para pelaku UMKM, UMK yang ada di Jawa Timur. Seperti apa Bapak? Peluang investasi dengan peluang investasi yang ada sebenarnya kalau menguntungkan untuk pengusaha Sepihak. besar sepihak itu sebenarnya secara aplikasinya J. itu terkait belumnya memberi suatu pemahaman terkait bagaimana kemudahan untuk mendaftarkan terkait berhubungan dengan perizinan. Oke, Tentunya ini siap. berdasarkan transparansi dan kemudahan ya, transparansi dan kemudahan. Oke. Terus perizinan yang murah, sesuai dengan jadwal tepat dan juga tepat sasaran. Siap. Di teman-teman yang pelaku UMKM itu sangat membutuhkan untuk kecepatan dalam proses perizinannya. Oke. Baik itu yang berhubungan dengan perizinan NIB-nya, URT, dan memang tidak semuanya UMKM. Saya lihat UMKM yang ada saat ini adalah banyak sekali UMKM yang berpuncal saat ini, terutama di kalangan anak-anak muda. Siap. Itu masih walaupun terbiasa dengan penggunaan online, Ya. masih belum terlalu mengetahui terkait prosedur bagaimana perizinan itu ada. Siap. Nah, dengan hadirnya program OSS dan juga JOS yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ketua dan Ya. juga dewan yang lain, ini tentunya kita di DPRD Provinsi Jawa Timur, Siap. di Komisi C ini adalah merupakan mitra dari Dinas DPMST. Ini juga bareng-bareng untuk supaya memberikan sosialisasi terkait dengan kemudahan menggunakan perizinan dengan USS dan juga JOS yang ada di Jawa Timur. Karena DPM PTSP tentunya nggak mungkin bisa berdiri sendiri, itu kuncinya begitu ya. Betul, Kita butuh bersama-sama. bergandengan tangan untuk bisa turut melakukan sosialisasi tadi. Bapak, boleh saya tambahkan ini untuk pertanyaan berikutnya, dalam konteks daya saing daerah, apa relevansi reformasi perizinan dengan iklim investasi di Jawa Timur, Pak Ahmad Athoillah? Daya saing ada di daerah, Iya. sebenarnya daya saing ini itu bukan merupakan tantangan tapi peluang yang bisa diambil nih. Sebenarnya peluang daya saing dengan adanya tentunya ada upgrade Iya. bagi sistem pelayanan online yang ada di DPMST, terutama terkait dengan transparansi dan juga kemudahan untuk melakukan pendaftaran perizinan siap. yang ada di aplikasi JOS ini. Oke. Tentunya aplikasi JOS yang ada ini saya kira selalu diupgrade disesuaikan dengan kemudahan dan juga disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pelaku-pelaku usaha. Oke, siap. Saya kira kalau investor itu akan bisa tertarik untuk bisa bekerja sama dengan pelaku-pelaku UMKM dan pelaku UMKM yang ada juga yang ada di Jawa Timur. Ya. Ini daya saing ini akan berjalan dengan maksimal dan juga akan menjadikan peningkatan perekonomian, terutama juga PAD Provinsi Jawa Timur. Ya. Jika ini saling kerjasama juga saling menguntungkan. Ini dimulai dari perizinan yang mudah dan juga sesuai perizinan itu tepat sasaran. Siap. Ya, tidak ada sesuai tenggang waktu yang ada berapa satu minggu, 2 minggu. Dengan saat itu ya itu Siap. keluarnya itu tidak harus ditunda-tunda. Itu yang Siap. akan menjadikan daya saing peningkatan sebagai pelaku usaha
juga kerjasama investor akan bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Atholia. Tentunya setelah suara bapak-bapak begitu ya, kali ini saya akan geser untuk bisa mendengar suara seorang ibu. Bu Hermin, ini saya punya pertanyaan untuk jenengan. Deregulasi perizinan di Jawa Timur ini dinilai sebenarnya sudah menyederhanakan prosedur begitu ya. Tapi ada kekhawatiran publik bahwa deregulasi ini bisa mengurangi aspek pengawasan dan juga akuntabilitasnya, Ibu. Bagaimana pendapat Ibu? Kami di DPRD ini memandang bahwa deregulasi itu harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Penyempurnaan prosedur itu penting untuk efisiensi, tapi tidak boleh mengurangi standar standar akuntabilitas publik. Siap. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan deregulasi harus tetap dikawal dengan prinsip transparansi. Siap. Entah itu mulai dari publikasi standar layanan maupun dari yang dinamakan itu loh. Agak lupa saya ya. Oke, monggo dilanjut. Ya, jadi kepastian untuk waktu pelayanan maupun mekanisme pengaduan masyarakat. Nah, dalam hal ini DPRD juga mendorong untuk meningkatkan penggunaan media digital ya, fasilitas digital yang dimana di situ seperti OSS yang didukung oleh Jatim Online Single Submission untuk monggo dilanjutkan saja Ibu. Ya, tapi tentunya bisa lebih memudahkan artinya begitu ya Bu ya. Jadi Jatim Online Single Submission itu untuk instrumen agar meminimalkan interaksi tatap muka yang di situ rawan dengan praktik non prosedural. Betul. Seperti itu. Oke, dengan cara ini akan lebih bisa mengurangi peluang-peluang yang ada begitu ya Bu Hermin. Dan juga dengan cara ini deregulasi itu tidak hanya memangkas birokrasi. Akan tetapi juga memperkuat 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 kontrol publik karena jejak prosesnya itu bisa diakses oleh lebih kita. transparan Betul, intinya begitu itu. Ya Bu Hermin. Ya. Oke, baik. Ibu, pertanyaan berikutnya, adakah sebenarnya tetap ruang bagi masyarakat untuk bisa memberikan feedback? Jadi terkait dengan layanan perizinan ini, Ibu. Ada ya. Bahkan bagaimana sedikit penjelasan singkat? DPRD ini bahkan mendorong agar ruang partisipasi masyarakat itu dalam reformasi pelayanan publik lebih diperluas, kemudian diperjelas lagi strukturalnya. Kemudian juga sudah tersedia beberapa kanal itu baik itu berupa pelaporan yang berbasis digital resmi maupun forum publikasi seperti yang sudah disiapkan oleh DPMPTSP, sampai kepada kegiatan Saleha yang di situ menyentuh langsung kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah. Nah, kemudian mekanisme ini juga memungkinkan publik untuk mengungkapkan keluhan, kritik maupun saran dengan begitu mudah dan terbuka. Dan partisipasi ini adanya partisipasi ini tuh reformasi itu tidak bersifat top down semata ya, tetapi juga sebagai bottom up karena aspirasi masyarakat ikut membantu arah kebijakan. Siap, baik. Terima kasih Bu Hermin untuk apa yang sudah disampaikan. Saya geser ke Pak Hartono. Bapak, banyak dari masyarakat yang ada di Jawa Timur begitu ya, khususnya para pelaku usaha kecil itu masih beranggapan kalau urusan perizinan ini pasti rumit, berbelit, sulit dijangkau. Penjelasan Anda Bapak dalam konteks reformasi pelayanan publik yang sedang dijalankan, seperti apa DPRD memastikan agar perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh para investor besar, tapi juga benar-benar menyentuh pada pelaku usaha kecil yang ada di pelosok Jawa Timur. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan pemirsa. Betul. Saya mau sampaikan dulu yang pertama kepada kawan-kawan di DPMPTSP. Jangan lelah untuk berinovasi dan berimprovisasi, mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ini tujuan awal kita ke sana. Nah, sekarang alhamdulillah DPMPTSP sudah meluncurkan aplikasi JOS, Jatim Online Single Submission. Nah, tetapi saya sangat berharap tidak hanya sekedar aplikasi dibangun, tetapi
sekali lagi tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat ini bisa sadar untuk berlegalitas. Siap. Nah, aplikasi sebaik apapun kalau masyarakat akhirnya tidak bisa mengakses ke sana juga akan sia-sia. Karena Siap. itu kita tidak boleh hanya sekedar mengandalkan aplikasi yang baik, tetapi kita juga perlu hal-hal yang untuk memastikan bahwa proses ini bisa dijangkau masyarakat. Satu, sosialisasi, yang kedua pendampingan. Nah, kadang sosialisasi aja nggak cukup. Masyarakat kita itu kan untuk bertahan aja sudah capek ya. Betul. Apalagi untuk ngurus usaha. Karena bicara perizinan itu yang terbayang di masyarakat itu ruwet, bulet dan lama ini ya. Nah, ini karena itu kita harapannya dengan adanya Jatim Online Single Submission ataupun aplikasi OSS ini lebih memudahkan. Ya, Kalau siap. memang belum bisa masyarakat langsung sendiri, ya kita lakukan pendampingan, Pak. Ya, jadi kadang kita kan sering ketemu dengan masyarakat lapisan paling bawah. Ya. Mereka kita dorong untuk bisa mengurus legalitasnya. Tetapi kalau mereka harus sendiri, Siap. kadang itu tidak ada waktu dan sebagainya. Betul. Selain mempelajarinya juga mereka tidak cukup untuk itu. Karena itu penting kita lebih proaktif, turun melakukan pendampingan kepada masyarakat. Itu saya kan lebih dampaknya akan terasa. Oke, siap. Pak Hartono mohon izin karena Ya. durasi saya geser dulu begitu ya ke Pak Siap. Hasan untuk kali ini. Pak Hasan, saya langsung menyapa Anda begitu ya. Banyak reformasi itu berhenti di level regulasi, Bapak. Jadi bagaimana ini bisa memastikan program-program seperti Saleha tadi yang sudah disebutkan ini berkelanjutan dan tidak sebatas seremonial, sebatas event semata. Bagaimana dengan memastikan itu semua, Pak Hasan? Terima kasih. Jadi Saleha ini tidak ada di Indonesia kecuali di Jawa Timur. Keren, luar Karena biasa. ada di Indonesia, kecuali di Jawa Timur. Itu berdiri tahun 2021 kalau tidak salah. Siap. Itu sadar untuk perolehan legalitas berusaha. Ya. Karena bagaimana tidak kalau tidak mempunyai legalitas atau izin lah. Nah, izin ini untuk memasarkan produksinya dari UMK ini juga mengalami kesulitan. Karena utamanya Ya. sekarang ini di Jawa Timur sudah ada terobosan yang memang UMKM ini sampai ke Indonesia bagian timur. Siap. Ini dari Sidoarjo. Ini Pak kerajinan tas kulit dan dompet itu terobos ke sana. Oke. Ya, kemudian ada juga melon yang dari Blitar. Itu di sana. Itu semula itu tidak sebelum ada Soleha, itu mereka itu enggan untuk mengurus izin. Tapi setelah ada Soleha, katanya teman kami tadi Pak Hartono itu diberi pendampingan, akhirnya izin. Lah, izin ini setelah dipegang ini nerobos kepada pasaran-pasaran, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Oke. Pentingnya sekali izin dimiliki oleh para UMKM yang terkait dalam usaha legalitas sadar legalitas berusaha ini. Oke, Ya. Pak Hasan, sebenarnya kalau bicara soal reformasi pelayanan publik ini kan tidak hanya menjadi tugas pemerintah begitu ya, kita Ya. sepakat seperti itu, tapi juga butuh kerjasama dengan keterlibatan masyarakat. Nah, ini bagaimana ini tentunya menurut DPRD, adakah sebuah pesan penting yang harusnya tersampaikan kepada masyarakat di seluruh Jawa Timur berkaitan Ya. dengan ini, Pak Hasan? Betul, itu tidak hanya satu lembaga Betul, yang untuk sepakat. menangani itu. Ada beberapa lembaga terlibat. Jadi ada pemerintah, kemudian ada masyarakat itu sendiri, dan ada penyandang-dana. Jadi Oke. Bank BPR dan Bank Jatim. Ya, ini yang perlu juga. Untuk itu harapan kami kepada masyarakat yang belum mempunyai kegiatan yang dalam rangka usaha legalitas berusaha ini, Iya. agar supaya betul-betul yang belum punya perizinan supaya cepat-cepat mengajukan perizinan. Insya Allah tidak akan diperberat. Apalagi sekarang teman-teman Komisi C itu ngambil bagian di dalam itu. Dalam penjaga dekat kita akan mengadakan semacam survei ke bawah bersama-sama dengan Dispenda nanti agar supaya dengan UMKM juga agar supaya lancar dalam rangka orang yang tidak mempunyai pemilikan izin ini. Siap, mengingat durasi yang sudah sangat terbatas, saya memberikan kesempatan closing statement hanya kepada Pak Ketua. Pak Ketua, monggo menutup diskusi kita di hari ini. Pak Adam, silakan closing statementnya. Terima kasih kepada pemirsa kami Komisi C DPR Jatim bersama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Kami adalah pelayan masyarakat. Iya. Dan kami hari ini berupaya dan mengikhtiarkan diri untuk menunjukkan pelayanan yang prima. Ya. Dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar kami Komisi C DPR Jatim
bersama DPM BTS Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan karya dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh narasumber atas insight yang sudah diberikan, bermanfaat sekali. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan di hari ini berkaitan dengan investasi dan perizinan berusaha di Jawa Timur, lebih konkret pada judul kita di hari ini, reformasi pelayanan publik dari wacana ke dampak nyata, benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.